Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Dr. Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita akan berbincang seputar yang lagi rame hari ini, Pak Dokter. Saya nggak tahu ini Indonesia ketiban apa lagi, tapi insya Allah lalu ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Apa itu? Tiba-tiba saja melalui channel YouTube Akbar Faisal, Neng Kris Dayanti, Neng Kade, kan bagus sebetulnya Pak Dokter ya, belak-belakan berapa penghasilannya, berapa uang yang didapat begitu. Tapi alih-alih mendapatkan simpati karena beliau belak-belakan mendapatkan uang dari negara lewat DPR, lewat sekretariat begitu, tapi yang ada malah mendapat nyinyiran. Artinya yang dikehendaki dari DPR adalah, dari anggota legislatif adalah prestasi. Syukur-syukur ada ribuan prestasi dalam dunia demokrasi, dalam tugas-tugas anggota dewan. Nah, sebetulnya ini fenomena apa, lalu yang terjadi di dunia demokrasi itu kenapa menjadi demikian begitu ya? Bukannya DPR itu mendapat pujian karena banyak prestasi, yang ada malah sebaliknya. Tentu ini ada yang salah kan, Prof? Bagaimana ini, Prof? Baik, hatur nuhun Kang Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejauh ini senior saya, panutan saya, Kang. Amin. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Teh Krisdayanti ya, dan itu sesuatu yang menurut saya memang harus diungkap, karena itu memang fakta dan kenyataan bahwa gaji dan tunjangan DPR itu yang wow, yang luar biasa, yang fantastis. Saya boleh bacakan di sini ya. Tanggal 1 itu dapat gaji pokok 16 juta. Lalu tanggal 5 mendapatkan tunjangan 59 juta. Lalu ada lagi dana aspirasi itu 450 juta diterima 5 kali dalam setahun dengan kunjungan di 20 titik. Lalu ada lagi juga kunjungan dapil 140 juta diterima 8 kali dalam setahun. Belum lagi ada uang pengganti mobil, ya kan, mobil dinas itu kan mereka tidak terima mobil, tetapi uangnya. Belum lagi rumah dinas, dan jangan lupa yang paling bahaya adalah pendapatan-pendapatan yang tidak resmi, yang sebenarnya jauh lebih besar daripada pendapatan gaji dan tunjangan. Dan yang wow lagi ini ya, yang lebih berbahaya lagi, mereka itu, yaitu mereka menginginkan uang pensiun. Ingat, mereka sudah mewacanakan untuk mereka ketika nanti sudah selesai dari dewan, dari parlemen gitu, dari anggota DPR, mereka ingin hidupnya dijamin seumur hidup oleh uang negara, bayang. Ini kan sesuatu yang aneh dan menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat di Republik ini. Ya iya tadi katakan Angkon, kalau memang prestasinya luar biasa, hebat, fantastis, wow, oke lah, kita masih agak maklum gitu. Tetapi di saat prestasinya miskin gitu lah, minim kinerjanya, lalu juga mohon maaf, mereka juga banyak tidak berpihak kepada rakyat. Lalu di mana letak prestasi itu? Nah, ketika hari ini misalkan DPR dengan tunjangan, dengan gaji, dengan tadi usulan uang pensiun seumur hidup, bayangkan, hanya menjabat 5 tahun, tetapi pengen dijamin hidupnya seumur hidup, dan uang pensiunnya itu bisa diwariskan kepada istri dan anaknya. Luar biasa. Mohon maaf saya katakan, pikiran-pikiran yang aneh-anehnya itu luar biasa. Nah, saya melihat ketika Krisdayanti mengungkapkan gaji, tunjangan dan lain-lain, lalu dipanggillah oleh fraksinya gitu kan. Ini juga menjadi sesuatu yang aneh. Ini menjadi sesuatu pembungkaman bagi anggota DPR yang ingin katakannya secara terus terang membuka gaji dan honornya itu. Mestinya mereka yang mempublish gajinya itu gitu dalam sebuah YouTube gitu, mestinya diapresiasi dong, karena kan soal terbuka. Rakyat juga butuh tahu gitu kan, rakyat juga ingin tahu. Nah, kalau sudah begini kan
artinya yang tercoreng anggota DPR sendiri, parlemen sendiri besar. Bagaimana fungsi anggaran ini bisa dimainkan untuk mohon maaf memperkaya diri, termasuk tadi membesarkan gaji, menaikkan tunjangan, ya kan, lalu ingin dana pensiun dan lain-lain itu, termasuk beberapa bulan yang lalu isomannya gitu, isolasi mandirinya ingin dijamin, hotel dan lain sebagainya itu gitu loh. Macam-macam ini karena kewenangan yang besar itu. Yang kedua, kewenangan pengawasan juga sama. Ketika mereka mengawasi pemerintah, bisa jadi main mata, kong kali kong, itu juga bisa mendapatkan uang. Lalu juga pengawasan, lalu legislasi juga sama. Ini juga menjadi sumber uang. Nah, apa yang dilakukan oleh DPR ini sumber uang semua. 3 fungsi itu gitu, 3 kewenangan itu, nah, yang membuat mereka tadi mohon maaf dalam konteks tertentu memperkaya diri, bukan memperkaya rakyatnya, bukan memperkaya konstituennya. Inilah yang terjadi, mohon maaf, di Republik ini. Aneh tapi nyata, begitu kan Anton? Jadi malah DPR itu diperlemah oleh mereka sendiri, paling tidak dengan miskin prestasi, paling tidak dengan rencana-rencana mereka, alih-alih membuat prestasi malah mereka sibuk mencari uang pensiun ya. Jadi yang memperlemah DPR justru anggota DPR sendiri, begitu ya, Prof? Iya, pikiran mereka sendiri. Jadi kan begini, mestinya derajat tertinggi dari seorang politisi itu apa? Yaitu seorang negarawan kan. Nah, negarawan itu ya ucapannya, pikirannya, tindakannya itu apa? Berjuang untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Nah, hari ini kita melihat anggota DPR kita tidak. Tapi gini, Prof. Mohon maaf. Ya, silakan, Bang. Anggota DPR adalah kita, begitu. Krisdayanti itu dipilih oleh kita, begitu. Jadi, nah, ya itulah wajah kita. Gimana, Prof? Ya, itunya betul. Kita memang memberikan pilihannya itu kepada mereka, ya kan? Artinya kita titipkan aspirasi kita titipkan desain politik kita. Nah, katakan mohon maaf nasib kita gitu dalam konteks pembangunan gitu Indonesia 5 tahun ke mereka. Tetapi mereka menyalahgunakannya itu kan. Dengan kewenangannya, ya kan, dengan jabatannya, dengan semua aksesoris yang mereka miliki gitu ya. Mereka itu tadi yang harusnya mensejahterakan rakyatnya, tadi yang diwakilinya itu gitu. Tetapi kenyataannya mereka untuk kepentingan pribadi, keluarga dan partainya. Ini yang menjadi, mohon maaf, bagi saya, bagi kita semua agak keterlaluan gitu. Mestinya mereka ketika dipilih oleh kita, tadi wajah kita, mereka ingat kepada rakyatnya, kepada kita semua. Ketika misalkan ada yang tidak bisa makan, ya beri makan. Ketika misalkan masjid roboh, ya dibenahi, direnovasi. Ketika ada sekolah yang hancur, ya mesti dibangun. Kan begitu. Ketika masyarakat tidak ada punya pekerjaan, ya mesti dibantu. Kan begitu. Kan ini kan tidak. Fungsi-fungsi itu tidak ada. Jadi wajah yang kita titipkan ke mereka itu, ya sesungguhnya bagi mereka dihapus gitu. Itu hanya sebagai jargon saja. Tetapi mereka lebih, mohon maaf, saya katakan, mementingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan partainya. Itu yang menjadi keprihatinan kita kan. Nah, mestinya ketika mereka mewakili kita, menjadi wajah kita, mestinya mereka berbuat yang banyak kepada rakyat, ya kan, melakukan sesuatu yang terbaik, untuk mendapatkan prestasi terbaik dalam kinerjanya itu gitu loh. Parlemen dunia yang lain itu hebat-hebat dan berprestasi dan memang ucapannya, pikirannya gitu, pidatonya, perilakunya juga sangat layak bisa dicontoh oleh rakyat gitu loh. Nah, di kita ini tidak. Apa yang dilakukan oleh politisi justru kita selalu mengkritisinya. Bahkan rakyat selalu nyinyir terhadap pikiran, gagasan dan perilakunya itu kan. Jadi Profesor Ujang hari ini optimis bahwa Krisdayanti itu bukan kita ya, Prof? Ya faktanya seperti itu. Faktanya kan ketika kampanye mereka datang gitu kan. Ya kita paham itulah. Lalu ketika sudah menang kan mereka meninggalkan. Dan ingat, rakyat itu ketika kita ingin mengakses mereka gitu, berapa lama rakyat itu akan bisa bertemu dengan mereka itu, dengan para pejabat itu? Sulit. Ada sekat-sekat, ada batas-batas, ada jarak di antara rakyat dengan mereka. Mereka butuh effort yang keras, butuh perjuangan yang rumit untuk bisa mengakses mereka, padahal mereka wakil kita.
Iya, lihat aja, lihat bagaimana orang, kalau kita misalkan kelas menengah ke atas ya biasa bertemu dengan mereka. Tapi bagi rakyat kan susah. Nah, artinya wajah yang rakyat yang dititipkan kepada Teh Krisdayanti dan wakil-wakil rakyat yang lain itu tidak tercermin dalam diri mereka, tidak tercermin dalam lembaga mereka gitu. Nah, mestinya mereka hadir gitu ya, lalu wajah parlemen juga hadir untuk menolong rakyat yang sedang kesulitan, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Mestinya seperti itu. Yang harus diperjuangkan adalah kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Baik, Prof. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Profesor hari ini dan selanjutnya selalu mendapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih, Prof. Amin, hatur nuhun Kang Anton sudah diundang di channel YouTube beliau lagi nih. Saya suatu kehormatan dan kebanggaan. Mudah-mudahan bermanfaat Kang Anton. Alhamdulillah. Assalamualaikum.